Hai hai para pendengar audiobook Audiotune. Kembali lagi dengan pengisi suara Val dengan novel yang berjudul Lentera Don Gabriel Emerson, buah karya Skysal. Selamat mendengarkan. Sekarang di bagian 4. Teringat. Di pagi hari, entah mengapa Gabriel merasa sangat ingin keluar rumah dan menyusuri tempat-tempat baru itu untuknya, apalagi setelah kepergian John ke Swiss. Ini adalah hal yang baru bagi Gabriel, di mana ia berada di tempat persembunyian yang bahkan tak pernah terfikir olehnya. Sebuah desa dan tanpa pengawal seorang pun. Biasanya jika diperlukan untuk bersembunyi, Gabriel akan bersembunyi ke luar negeri dan dengan pengawasan super ketat, tentu di tempat paling aman sekaligus mewah. Gabriel terus berjalan menyusuri jalan setapak, melewati beberapa rumah warga dan Gabriel dengan teliti melirik semua aktivitas mereka. Gabriel sudah sangat terlatih untuk membaca keadaan dan situasi. Pandangannya bisa lebih luas daripada orang yang pada umumnya. Pendengaran begitu tajam dan instingnya begitu kuat. Gabriel terus berjalan sembari menghirup udara yang begitu segar, jauh dari polusi seperti di kota. Tanpa sadar, Gabriel sudah berjalan cukup jauh. Karena sudah merasa lelah, Gabriel akhirnya berbalik arah dan hendak pulang, namun tiba-tiba ia terlihat kebingungan melihat jalan bercabang di depannya. Dari jalan mana tadi aku datang? Gumam Gabriel sambil menerka. Ia sungguh bukan dirinya. Ia tidak hafal jalan dan sepertinya ia tersesat. Gabriel tak pernah tersesat dimanapun ia berada. Gabriel berjalan tanpa arah, namun ia tak kunjung menemukan jalan pulang. Ia terus berjalan dan berharap segera melihat rumah yang dihuninya. Namun tak bisa. Gabriel merogoh sakunya hendak menghubungi John dari ponsel jadulnya, tapi tidak bisa tersambung. Sialan. Geram Gabriel. Ia kembali melangkah sambil terus mencoba mengingat permukiman warga yang tadi ia lewati. Karena fokusnya memperlihatkan dan memperhatikan warga, tanpa sengaja Gabriel tersandung bahwa sebuah batu yang membuat ia terjatuh dan mengalami cedera di kakinya. Gabriel segera berdiri dan mendapati jempolnya yang berdarah. Seharusnya aku memakai sepatu, bukan sendal jepit sialan ini, apalagi di desa. Geram Gabriel yang melihat jempolnya berdarah. Astagfirullah, Om kenapa? Seketika Gabriel mendongak dan mendapati Firda yang menggendong kucingnya. Belum sempat Gabriel menjawab, Firda langsung berjongkok dan melihat jempol kaki Gabriel yang berdarah. Ya ampun, kesandung ya Om? Tanya Firda lagi dan tiba-tiba ia langsung merobek ujung jilbabnya dan mengikat jempol Gabriel yang berdarah dengan sobekan itu, membuat Gabriel tercengang dengan kebaikan Firda yang selalu tanpa pikir panjang. Terima kasih karena kamu sudah menolongku untuk yang kedua kalinya, ucap Gabriel. Kemudian ia dan Firda sama-sama berdiri. Yang kedua kalinya, Firda mengulang kata itu sembari memikirkan sesuatu dan seketika ia menganga lebar. Oh, Firda ingat sekarang. Om yang jatuh di kamar mandi hotel. Kak Amar waktu itu bukan? Seru Firda antara pertanyaan dan pernyataan. Kak Amar? Tanya Gabriel lagi yang sedikit terkejut karena Firda tampak sangat dekat dengan seorang pengusaha yang memiliki hotel yang sangat mewah itu. Iya, Kak Amar, suaminya kakak sepupu Firda. Seru Firda lagi. Oh begitu, gumam Gabriel kemudian ia menyunggingkan senyum lebar karena kini Firda teringat padanya. Entah mengapa Gabriel merasa senang akan hal itu. Iya, seru Firda lagi. Ya udah, Firda pergi dulu ya Om. Jalannya hati-hati Om. Padahal Om sudah tua. Waktu itu jatuh di kamar mandi, sekarang malah kesandung, ucap Firda yang kembali membuat Gabriel melongo. Apa aku sudah sangat tua? Apa tubuh dan wajahku sangat kurang perawatan sehingga terlihat sangat tua di usia 28 ini? Hati Gabriel bertanya keheranan. Firda, seru Gabriel sambil berusaha mengejar Firda yang sudah berjalan meninggalkannya. Firda yang mendengar namanya dipanggil pun segera menoleh. Kenapa Om?
Tanya Firda sambil mengelus kepala kucing yang ada di gendongannya. Aku lupa jalan pulang, ucap Gabriel kikuk. Firda yang mendengar itu menyerengit bingung. Om tersesat. Rumah Om di mana? Tanya Firda. Kalau aku tahu di mana rumahku, namanya bukan tersesat, Firda, ucap Gabriel, dan Firda hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Maksud Firda, alamat rumah Om, ucap Firda kemudian, dan Gabriel menggeleng pelan karena ia memang tidak tahu alamat tempat yang ia tinggali. Astagfirullah, Om ini alien kah? Atau amnesia? Kok gak tahu alamat rumah sendiri? Celetuk Firda yang membuat Gabriel merasa malu sekaligus gemas terhadap Firda. Kamu apa adanya, tulus, polos, murni, berkilau, seperti permata dan begitu menarik perhatian. Ya udah, Om ikut Firda aja ke rumah RT. Nanti Firda titipkan Om di sana sampai ada keluarga Om yang nyariin. Celetuk Firda lagi yang membuat Gabriel kembali melongo dan kemudian tertawa. Apa kamu pikir aku bocah yang hilang saat bermain di luar rumah? Kok malah diam? Ayo, seru Firda lagi, dan Gabriel pun mengikuti Firda dari belakang. Namun tiba-tiba Firda menghentikan langkahnya. Om jalan di depan, ucap Firda mempersilahkan. Tidak, seharusnya kamu yang berjalan di depan, ucap Gabriel. Jangan, enggak baik laki-laki berjalan di belakang perempuan, ucap Firda lagi, karena ia pernah mendengar jika mungkin laki-laki akan memperhatikan tubuhnya dari belakang, apalagi saat melangkahkan kaki, pinggul wanita itu akan bergoyang indah. Tapi masa iya? Batin Firda bertanya-tanya mengingatkan hal itu. Cari aman aja lah. Tapi juga tidak mungkin seorang pria berjalan di depan wanita, karena pria seharusnya bisa melindungi wanita. Kalau gitu, kita berjalan berdampingan saja, Om, ucap Firda sekenanya, dan Gabriel pun langsung mengangguk senang. Keduanya berjalan berdampingan dengan jarak 2 langkah dan sama-sama menundukkan pandangan. Namun karena suasana begitu sunyi, akhirnya Firda bersuara. Om liburan di sini? Tanya Firda tanpa menatap Gabriel. Ya, jawab Gabriel singkat. Gumam Firda. Suasana kembali hening, hanya terdengar suara langkah kaki mereka dan beberapa orang yang sedang beraktivitas tak jauh dari mereka. Om tadi dari mana? Kenapa sampai tersesat? Tanya Firda lagi. Hanya jalan-jalan, aku bosan di rumah, jawab Gabriel. Suasana kembali hening, Firda menghela nafas berat. Om tipe orang yang irit bicara ya, celetuk Firda dengan begitu jujur yang membuat Gabriel kembali terkekeh. Aku tidak terlalu tahu harus berbicara apa. Gabriel pun menjawab dengan jujurnya. Om liburan ke sini sama siapa? Terus berapa lama? Terus Om suka nggak di sini? Tanya Firda lagi. Aku sendirian dan enggak tahu berapa lama. Dan Gabriel melirik Firda yang masih terus melangkah. Gabriel mengulum senyum dan berkata, aku sangat suka di sini, ucapnya lirih. Aku juga sangat suka pedesaan, adem, seru Firda sambil tersenyum lebar. Senyummu begitu cantik, begitu juga dengan tawamu. Kau juga bercahaya indah, seperti sebuah lentera. Katakanlah Gabriel gila, tapi ia begitu mengagumi gadis desa yang begitu murni ini. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.